Shalom teman-teman, gue Tianti. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang luar biasa ya. Hari ini kita ketemu lagi di gue Tianti Online Sharing dan aku mau sharing tentang hati Bapa. Apa sih yang jadi isi hati Bapa untuk setiap kita? Aku bacain dulu ayatnya di Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Menurut aku ini udah ngegambarin secara keseluruhan sih gimana cara Bapak memandang setiap kita. Tuhan bisa aja menghakimi kita orang-orang berdosa kan, tapi Tuhan pilih untuk memandang kita sebagai orang yang layak menerima kasih. Karena hatinya selalu untuk kasih dan bukan untuk penghakiman. Sering gak sih teman-teman melihat Tuhan tuh sebagai hakim, sehingga saat kita menjalankan segala sesuatu, kita fokusnya gimana caranya supaya kita nggak ngelakuin dosa. Gimana caranya supaya Tuhan gak marah. Jadi kita lebih banyak takutnya. Di 1 Yohanes 4 ayat 18, di mana ada kasih, di sana tidak ada ketakutan. Karena kasih Allah yang sempurna telah melenyapkan ketakutan. Hukuman membuat orang takut, jadi kasih tidak dapat menjadi sempurna bagi orang yang takut. Nah, cara pandang kita nih tadi yang banyak takutnya, malah bikin kita jadi nggak menikmati proses perjalanan kita bersama Tuhan, teman-teman. Hari ini kita mau belajar untuk merubah cara pandang kita dari Tuhan sebagai hakim, jadi Tuhan sebagai Bapa. Ketika kita mengenal hati Bapa, kita akan tahu bahwa kita ini berharga, kita ini bernilai, kita ini punya masa depan yang dijamin gitu. Dan aku percaya ketika kita tahu identitas kita dalam Bapa, ketika kita tahu hatinya Bapa, kita juga akan merubah cara hidup kita. Kita nggak lagi males-malesan, kita nggak lagi buang-buang waktu kita untuk melakukan hal yang nggak berguna, karena kita nggak mau sia-siain kesempatan yang udah Tuhan kasih. Kita nggak mau sia-siain kasih Bapa gitu, teman-teman. Dan kerinduan Bapa juga, selain kita mengenal hati Bapa rindu supaya kita bisa memandang orang lain juga sebagaimana Bapa memandang kita. Kalau kita tahu kita berharga di mata Bapa, kita akan lihat orang lain juga sebagai orang yang berharga. Di Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Coba, seberapa sering nih kita bilang, aduh akhirnya aku balik lagi ke Tuhan, akhirnya aku setelah sekian lama aku cari Tuhan lagi. Padahal sebenarnya bukan kita yang cari Tuhan loh, tapi Tuhan yang emang selalu cari hati kita, teman-teman. Contohnya perumpamaan domba-domba yang hilang. Di sana kan bukan dombanya yang mencari si gembala, tapi gembalanya yang cari domba-dombanya yang hilang, teman-teman. Sama juga kayak kita, gak peduli seberapa jauh kita dari Tuhan, seberapa banyak dosa yang udah kita lakuin, Tuhan tetap mandang kita sebagai anak yang berharga. Tuhan selalu mau cari hati kita. Dan kalau kita lihat nih teman-teman di Mazmur 139, kita bisa lihat di sana pemazmurnya bilang, dia ngakuin bahwa Tuhan emang tahu isi hati aku, Tuhan yang tahu semua pikiran aku, Tuhan tahu semua tingkah laku aku gitu. Pemazmurnya bilang kayak gitu. Tapi di balik pengetahuan Tuhan akan semua yang kita lakuin, Tuhan gak pernah menghakimi kita. Tuhan tetap pandang kita apa adanya, Tuhan tetap terima kita apa adanya, teman-teman. So, sekalipun kita nutupin segala ketakutan kita, nutupin segala pikiran kita, segala perbuatan kita, Tuhan tahu dan Tuhan tetap mau terima kita apa adanya. Aku harap kita semua sama-sama belajar untuk cari lagi hatinya Bapa, untuk tahu bahwa kita ini berharga di mata Bapa, kita dikasihi, kita diterima, dan belajar untuk ubah cara hidup kita berdasarkan kebenaran yang kita tahu ini. Dan lihat orang-orang di sekitar kita sebagaimana Bapa melihat setiap kita. Segitu aja teman-teman sharing untuk hari ini. Aku harap bisa memberkati teman-teman semua. See you, God bless you.